Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, untuk selanjutnya silahkan periksa teman kanan dan kiri kalian. Sudah ada atau belum? Kira-kira sudah lengkap ya untuk teman-temannya. Baiklah, kita akan memulai materi yaitu perubahan dan interaksi antar ruang. Indonesia tidak hanya berinteraksi dengan negara tetangga yang tergabung dalam ASEAN, tetapi juga dengan lintas benua. Pengaruh perubahan ruang. Perubahan wilayah di dunia dapat berkembang ke arah lebih baik atau juga justru sebaliknya. Negara maju makin modern dilihat dari segi penataan kota, infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan gedung-gedung, serta perkembangan teknologi. Perubahan ruang dapat terjadi karena faktor alam dan juga faktor manusia. Faktor alam yang mempengaruhi perubahan ruang suatu wilayah seperti bencana. Adapun faktor manusia yang mempengaruhi perubahan ruang suatu wilayah yaitu penggunaan lahan dan perilaku sehari-hari terhadap lingkungan sekitar. Bencana merupakan proses alam yang kejadiannya tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Bencana alam yang dapat mengubah kondisi keruangan seperti gempa, tsunami, banjir, gunung meletus, longsor, dan juga angin topan. Perubahan ruang juga dapat disebabkan oleh manusia, terutama perilaku manusia terhadap lingkungan. Perubahan ruang yang senantiasa terjadi tersebut mempengaruhi kehidupan penduduk. Misalnya ketika terjadi bencana alam, kegiatan ekonomi penduduk terhambat. Penurunan kegiatan ekonomi dapat berdampak terhadap pendapatan nasional yang berkurang. Pada bidang sosial budaya, perubahan ruang memicu terjadinya konflik sosial dan kesenjangan sosial. Kemudian selanjutnya yaitu pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia. Interaksi antar ruang merupakan hubungan timbal balik antara wilayah satu dengan wilayah lain. Penyebab terjadinya interaksi ini yaitu perbedaan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah, baik interaksi bertaraf lokal maupun internasional. Interaksi juga terjadi karena persamaan, misalnya persamaan kawasan, cita-cita, dan juga ideologi. Interaksi antar ruang benua-benua di dunia dapat berupa kerjasama lintas kawasan dan juga lintas benua. Interaksi antar benua diwujudkan dalam berbagai aktivitas, misalnya dalam perdagangan, pendidikan, sosial, dan juga budaya. Yang pertama yaitu dalam bidang ekonomi. Interaksi antar ruang yang terjadi di seluruh benua disebabkan oleh perbedaan sumber daya alam. Interaksi antar ruang diwujudkan dengan kerjasama antar negara. Kerjasama tersebut bertujuan memperoleh kesepakatan demi kemajuan pembangunan. Bentuk interaksi antar negara di bidang ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, hubungan dagang ekspor dan impor. Perdagangan antar negara di dunia tidak hanya berlangsung antara dua negara yang berdekatan, tapi juga dengan negara antar benua. Interaksi dagang ini disebabkan oleh perbedaan sumber daya alam dan potensi lain yang dimiliki. Interaksi dagang secara internasional memprioritaskan penemuan kebutuhan masyarakat. Misalnya Indonesia yang terletak di Asia Tenggara mengekspor kayu ke benua Eropa. Kemudian yang kedua yaitu penanaman investasi. Investasi bertujuan mendukung kelancaran suatu proyek. Investasi adalah penanaman modal dalam suatu proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Investasi dapat berupa uang, barang, dan juga peralatan. Keuntungan akan diberikan sesuai kesepakatan. Interaksi ini terjadi pada negara yang memiliki modal terbatas, tetapi memiliki sumber daya yang melimpah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu penawaran pinjaman lunak. Pinjaman lunak memiliki tujuan sama untuk mendukung suatu proyek atau aktivitas ekonomi lainnya. Pinjaman harus dikembalikan karena pinjaman bukanlah investasi. Penawaran ini sangat membantu negara yang memiliki modal terbatas, tetapi berisiko menyebabkan ketergantungan terhadap negara lain. Pinjaman tersebut juga akan menimbulkan beban bagi negara. Kemudian yang keempat yaitu kerjasama pelaksanaan proyek. Proyek-proyek kerjasama dapat meringankan pembiayaan proyek, misalnya pembangunan jembatan, instalasi pembangkit listrik, energi baru dan terbarukan, serta instalasi penyaluran air bersih. Contohnya,
Indonesia menjalin kerjasama dengan negara lain untuk pemindahan ibu kota Indonesia. Indonesia menjalin interaksi dengan pemerintah Uni Emirat Arab dalam pewacanaan awal proyek ini. Lalu, apa sajakah pengaruh interaksi antar ruang di bidang ekonomi? Pengaruh interaksi antar ruang di bidang ekonomi yaitu yang pertama, mendukung pertumbuhan ekonomi. Perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh kegiatan utama ekonominya, seperti sektor pertanian, industri, dan juga pertambangan. Sumber daya alam yang berbeda akan menimbulkan interaksi karena faktor saling membutuhkan. Aktivitas ekonomi terus berjalan seiring meningkatnya permintaan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu daya saing ekonomi yang meningkat. Interaksi antar negara tidak hanya dilakukan oleh dua negara, seperti pasar bebas di Asia Tenggara. Masyarakat ekonomi ASEAN merupakan salah satu sarana interaksi antar negara di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu kualitas produk lebih meningkat. Produk merupakan komoditas penting dalam perdagangan, terutama pada era pasar bebas. Konsumen akan memilih produk berkualitas bagus tetapi dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, perbaikan kualitas produk sangat penting untuk menarik minat konsumen. Secara tidak langsung, persaingan ini akan membuat kualitas barang akan semakin meningkat. Yang keempat yaitu terbukanya peluang investasi dari negara lain. Investor mempertimbangkan aspek potensi yang dimiliki suatu negara. Investasi yang ditanam diharapkan dapat memberikan keuntungan besar bagi investor. Interaksi antar negara menjadi salah satu jalan mengenali potensi suatu negara. Kemudian yang selanjutnya yaitu dalam bidang sosial budaya. Setiap negara di dunia memiliki tatanan kehidupan sosial dan kebudayaan tersendiri. Seiring berjalannya waktu, proses interaksi antar negara dapat mengubah tatanan tersebut. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan sosial budaya yaitu yang pertama, budaya sebagai kebanggaan dari suatu negara. Benua Asia kaya akan budaya, seperti Jepang yang memiliki kebudayaan khas, pakaian adat khas Jepang yang disebut dengan kimono menjadi kebanggaan tersendiri. Selain itu, Indonesia sebagai salah satu negara di benua Asia memiliki keragaman budaya. Adat istiadat di Indonesia masih berdiri kukuh di tengah-tengah masyarakat. Sebagai penduduk Indonesia, kamu hendaknya bangga karena memiliki keragaman budaya dan bertanggung jawab untuk melestarikannya. Yang kedua yaitu sektor pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan. Pariwisata mengambil peran yang sangat penting dalam interaksi antar negara. Daya tarik pariwisata suatu negara akan mendorong kunjungan wisatawan dari negara lain. Pariwisata dapat berupa wisata alam dan non-alam. Wisata alam yang menyuguhkan keindahan alam dan wisata non-alam yaitu wisata budaya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengaruh budaya barat dapat merusak budaya asli. Pengaruh interaksi antar negara menyisakan dampak negatif termasuk aspek budaya. Arus transformasi budaya asing berpotensi masuk ke negara lain secara bebas. Jika tidak disaring, budaya asli suatu negara dapat terkikis dengan masuknya budaya asing. Kemudian yang selanjutnya yaitu menurunkan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial muncul karena terdapat perbedaan mencolok antara negara satu dengan negara lain. Interaksi di berbagai bidang pembangunan yang terjalin selama ini dapat menurunkan kesenjangan sosial antar negara. Melalui interaksi, negara berkembang dapat tumbuh dengan dukungan dari negara maju. Kemudian yang selanjutnya yaitu dalam bidang politik. Interaksi antar ruang dapat berpengaruh juga di bidang politik. Bagaimana kondisi politik suatu negara dalam konteks interaksi antar ruang? Beberapa negara yang berinteraksi umumnya menjalin hubungan diplomatik. Secara politis, hubungan diplomatik merupakan bentuk kesepakatan bersama antar negara untuk menjalin kerjasama. Interaksi ini memiliki pengaruh secara politik yaitu yang pertama, ada potensi saling mempengaruhi antar negara. Interaksi antar negara dapat mempengaruhi keputusan yang diambil suatu negara. Setiap pemerintahan tiap negara berbeda-beda. Interaksi antar negara dapat mengalami ketidakcocokan jika perbedaan tersebut terlalu bertolak belakang. Meskipun kemudian pengaruh dari negara lain masuk melalui interaksi ini. Kemudian yang kedua yaitu tingkat kepercayaan antar negara akan semakin membaik. Interaksi yang intensif meningkatkan kepercayaan antar negara. Interaksi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Kerjasama terjalin bukan hanya karena perbedaan, melainkan juga berbagai persamaan seperti persamaan tujuan, latar belakang, budaya, dan letak geografisnya.
Kemudian, menghilangkan kesenjangan antar negara maju dan negara berkembang. Interaksi antar ruang memberikan peluang bagi setiap negara untuk terhubung dengan negara manapun. Negara maju memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi. Meskipun demikian, negara maju membutuhkan sumber daya dari negara berkembang. Interaksi semacam ini mengurangi kesenjangan antara negara berkembang dan negara maju. Yang keempat yaitu memicu konflik di perbatasan. Interaksi antar ruang tidak selamanya berjalan lancar. Negara-negara yang berbatasan langsung berpotensi mengalami konflik. Perbatasan wilayah suatu negara merupakan bukti kedaulatan negara tersebut. Perebutan wilayah di benua-benua di dunia masih berlangsung, misalnya perbatasan wilayah antara India dan Tiongkok. Akar masalahnya adalah perbedaan pengakuan wilayah antara India dan juga Tiongkok. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem pemerintahan lebih terbuka dan transparan. Interaksi antar negara membuka peluang bagi perkembangan suatu negara. Peluang ini menyebabkan pemerintah membuka diri untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Kondisi ini akan berpengaruh kepada sistem pemerintahan di dalam negeri. Pemerintahan lebih terbuka dan transparan kepada rakyatnya. Kemudian selanjutnya yaitu dalam bidang pendidikan. Bagaimana sih kondisi pendidikan di tiap-tiap benua sebagai akibat interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang memiliki pengaruh pada bidang pendidikan, yaitu yang pertama, taraf pendidikan akan semakin meningkat. Salah satu bentuk interaksi antar negara yaitu bidang pendidikan. Kerjasama di bidang pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, misalkan kerjasama pertukaran pelajar atau mahasiswa. Kemudian yang kedua yaitu angka melek huruf meningkat khususnya di negara-negara berkembang. Pemberantasan buta huruf menjadi agenda wajib di hampir semua benua. Aksi sosial untuk meningkatkan angka melek huruf dilakukan UNESCO sebagai badan hukum PBB yang fokus dalam bidang pendidikan. Program UNESCO menjadi acuan negara-negara di dunia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Penurunan angka buta huruf mencapai 4% dalam kurun waktu 15 tahun. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknologi merambah hampir ke seluruh dunia. Saat ini perkembangan teknologi menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia. Persebaran gawai di seluruh dunia merupakan salah satu adanya interaksi antar ruang di bidang teknologi. Benua Asia merupakan salah satu produsen gawai dunia seperti Jepang, Korea Selatan, dan juga Tiongkok. Produk-produk ini menyebar di berbagai negara. Kemudian yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Di negara maju, teknologi berkembang pesat. Teknologi yang dikembangkan di negara maju digunakan berbagai negara di dunia. Kondisi ini mendorong terjadinya interaksi antar benua. Dalam perkembangan suatu wilayah, salah satu pemanfaatan teknologi untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian di bidang kesehatan dapat mengidentifikasi dan mengobati penyakit di suatu negara. Baik, itulah materi untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.